perkenalkan nama saya Pemulandari, NPM 42224, Prodi Pendidikan Biologi, STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang struktur daun dikotil yang diampu oleh Ibu Reni Dwiri Astuti MPDSI. Baiklah, sebelum memasuki materi tentang struktur daun dikotil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu daun dan bagaimana fungsinya. Jadi, daun ialah bagian tumbuh-tumbuhan yang mempunyai fungsi dan peran penting untuk melangsungkan kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan. Ciri khas dari daun pada umumnya berwarna hijau. Bentuk sebagian besar adalah melebar, memiliki zat klorofil yang berguna untuk membantu proses fotosintesis. Fungsi umum pada daun yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Nah, pada tumbuhan dikotil terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade. Yang kedua, daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Dan daun juga tempat terjadinya transpirasi dan tempat terjadinya gutasi. Dan daun juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek. Baik, saya akan menampilkan gambar jaringan parenkim palisade. Berikut gambarnya. Ini merupakan gambar jaringan palisade. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur anatomi daun dikotil. Yang pertama, epidermis. Dinding luar epidermis biasanya tebal dan dilapisi substansi berlilin yang disebut kutin. Permukaan luar epidermis seringkali dilapisi kutikula yang tebal ataupun tipis. Lapisan kutikula ini dibentuk dari kutin. Adanya lapisan kutikula menyebabkan air tidak dapat melewati epidermis dan transpirasi bisa berkurang. Hanya sejumlah kecil air yang menguap melalui transpirasi. Epidermis juga mencegah masuknya patogen ke bagian dalam daun. Fungsi lain epidermis adalah melindungi jaringan internal yang lunak dari kerusakan mekanik. Ini merupakan gambar jaringan epidermis. Ini bagian epidermis atas. Dan ini bagian epidermis bawah. Yang kedua, jaringan mesofil. Jaringan daun di antara epidermis atas dan epidermis bawah terdiri atas jaringan parenkim berdinding tipis, disebut jaringan mesofil. Jaringan mesofil memiliki porsi terbesar jaringan internal daun. Pada umumnya, sel-sel mesofil terdiri atas dua tipe. Yang pertama, jaringan palisidase, dan yang kedua, jaringan spong. Jaringan palisidase biasanya terdiri dari parenkim yang silindris dan panjang, dan posisinya tegak lurus dengan permukaan epidermis. Jaringan spong tersusun longgar, tidak beraturan dengan ruang antar sel yang besar di antar sel-selnya. Pada jaringan ini juga terdapat kloroplas, akan tetapi tidak sebanyak pada jaringan palisidase. Nah, berikut gambar parenkim spong. Dan yang ini gambar parenkim palisade. Yang ketiga, jaringan mekanik pada daun. Fungsi ibu tulang daun dan vena lateral untuk menguatkan daun. Jaringan yang berfungsi untuk menguatkan pada daun adalah kolenkim, sklerenkim, dan xilem. Ciri-ciri daun dikotil yang pertama, jaringan epidermis. Pada bagian jaringan epidermis daun dikotil terdiri atas lapisan sel dengan pengecualian fikus atau karet. Lapisan epidermis ini nantinya akan bertugas untuk melindungi lapisan sel dari risiko kekeringan. Selain itu, epidermis dari daun dikotil juga berguna untuk membatasi terjadinya penguapan pada daun. Yang kedua, jaringan kutikula. Kutikula hanya terdapat pada struktur jaringan daun yang mengandung lilin, serta diproduksi oleh epidermis daun. Pada daun dikotil, karakteristik jaringan kutikula adalah terdapat penebalan zat kutin. Yang ketiga, stomata. Stomata adalah suatu struktur daun berupa lubang-lubang kecil yang biasanya berwarna hijau, serta memiliki batasan khusus yakni sel penutup. Stomata terletak pada bagian epidermis daun dikotil. Selanjutnya, kelenjar dan rambut. Kelenjar dan rambut merupakan bagian dari struktur jaringan daun yang dapat dijumpai pada permukaan bawah maupun atas daun tumbuhan.
Yang kelima, mesofil. Pada daun dikotil, mesofil dapat dengan mudah ditemukan. Mesofil penting untuk menyokong daun agar tetap tegak. Di samping itu, mesofil juga dapat menyimpan makanan cadangan serta tempat terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun dikotil terdiri atas xilem dan phloem. Dan yang terakhir, selubung berkas jaringan pengangkut. Daun dikotil memiliki selubung berkas pengangkut. Selubung berkas pengangkut yang terdapat pada tumbuhan berkeping dua disebut sebagai parenkim pembatas. Selubung ini terdiri atas sel-sel memanjang dan relatif sejajar dengan berkas jalur vaskular. Baiklah, saya akan menampilkan gambar-gambar jaringan yang saya jelaskan tadi. Berikut gambarnya. Bagian ini disebut dengan kutikula. Di bawahnya terdapat epidermis bagian atas. Yang ini dinamakan sel palisade mesofil. Dan yang ini merupakan jaringan pengangkut. Yang ini xilem dan phloem. Bagian ini dinamakan sel spons. Yang ini jaringan pengangkut eksternal. Dan yang ini stomata. Dan ini epidermis bagian bawah. Ini epidermis bagian atas. Baiklah, itulah saja penjelasan dari saya mengenai struktur daun dikotil. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi